Tentu sebagai umat yang beriman, saya selalu percaya bahwa apa yang saya jalani, apa yang saya terima, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Allah sudah mentakdirkan jalan hidup saya di legislator, sebagai anggota DPR. Tentu ini saya jalani dengan sebaik-baiknya. Dan kalau melihat perjalanannya, ya memang ada ya jalan untuk menuju kepada saya sebagai anggota DPR RI. Pertama saya aktif dari mulai SD, SMP, STM saya, kemudian perguruan tinggi, saya aktif di berbagai organisasi dan saya merasakan itulah jalan menuju kepada jabatan saya sebagai wakil rakyat hari ini. Oleh karenanya saya memaknai ini adalah jalan Tuhan, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jalani dengan baik, amanah saya jalankan dengan sebaik-baiknya, dan tentu saya harus selalu mendengar, menyerap, dan mencarikan solusi agar berbagai aspirasi dan harapan rakyat betul-betul bisa ada solusi. Yang bisa melihat, menilai pencapaian terbesar itu orang lain. Saya tidak perlu untuk bagaimana menilai diri sendiri, tapi silakan orang lain menilai. Namun tentu perjalanannya ketika saya masuk Partai Demokrat diberi amanah oleh Pak SBY untuk bisa menjalankan amanah sebagai anggota DPR dengan baik. Saya jalani dengan baik. Saya pernah menjadi pimpinan Komisi 4, Komisi 7, pimpinan Komisi 2, dan saya terakhir di Komisi 6. Tentu ini saya jalani. Kedepannya seperti apa? Ya tentu saya serahkan juga bagaimana jalan hidup dan takdir saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai manusia tentu saya juga harus terus berupaya menghasilkan karya-karya terbaik, memberikan kontribusi yang terbaik, baik bagi bangsa dan negara tentu, karena amanah ini adalah untuk bangsa dan negara, maupun untuk partai saya, Partai Demokrat gitu ya. Oleh karenanya saya juga ditugasi, dan mungkin kalau dapat dinilai oleh pihak lain gitu ya, saya termasuk orang yang paling lama di Demokrat sebagai pengurus. Kemudian saya pernah menjadi ketua Departemen Pertanian, kemudian ketua divisi pengabdian masyarakat dan program pro rakyat di era ketua umumnya Pak SBY. Saya kemudian hari ini menjalani tugas yang diberikan oleh ketua umum saya, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan. Intinya kan kita punya tugas pokok di DPR itu, yaitu fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah untuk kita terus melihat, menilai situasi sosial, apa yang semestinya kita lakukan berdasarkan perundang-undangan yang ada. Kalau sudah memadai, sudah cukup, ya tentu tinggal melakukan pada fungsi selanjutnya, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Tetapi kalau kemudian bahwa di dalam tata sosial dan negara masih belum memadainya perundang-undangan yang ada, ya tentu kita harus memikirkan, misalkan untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah, perlu ada landasan yang kuat agar ada affirmative action untuk memberikan permodalan dan penguatan terhadap UMKM, ya tentu kita harus mempersiapkan perundang-undangannya. Nah, apakah perundang-undangan yang ada sudah cukup memadai atau tidak? Inilah yang dinilai, dievaluasi. Saya pada setiap kali reses, pada setiap kali kesempatan, pada setiap ada undangan, setiap ada acara, saya harus turun ke daerah pemilihan. Bahkan saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, saya turun di seluruh Indonesia, dan tentu saya juga mendengar, melihat
dan terus untuk mendapatkan masukan, pandangan dan pendapat masyarakat terkait dengan situasi sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan, pertahanan keamanan, bahkan situasi lainnya yang biasanya kadang-kadang tidak ada dalam pikiran kita. Gitu. Karena kita juga memiliki keterbatasan, memiliki kemampuan dan wawasan yang terbatas. Oleh karenanya, inilah pentingnya kita untuk selalu bertanya kepada rakyat. Nah, pada setiap kesempatan itulah tentu saya bertanya, terus meminta pandangan, pendapat, masukan, dicatat dengan baik dan diperjuangkan. Ya, rata-rata mereka biasanya masyarakat masih dalam persoalan ekonomi. Ini yang mungkin ke depan harus kita pecahkan. Nah, kalau bukan negara yang memikirkan, terus siapa yang memikirkan? Kalau bukan anggota DPR yang memotret, anggota DPR yang membawa aspirasi tersebut, terus siapa yang membawa aspirasi tersebut? Oleh karenanya, anggota DPR melekat dengan tanggung jawab terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat, sehingga betul-betul masyarakat bukan hanya merasakan kehadirannya anggota DPR, tetapi juga merasakan kehadiran negara dalam kehidupannya. Jangan sampai kehidupan dalam situasi lain lebih mudah dibandingkan dengan situasi dalam negara saat ini. Ini kan bahaya. Oleh karenanya seluruh pimpinan, seluruh pemangku kepentingan, seluruh pejabat ya harus memperhatikan situasi masyarakat. Sisi anggaran ini tentu harus berkeadilan. Anggaran harus efektif, inklusif dan berkelanjutan. Banyak sekali program yang saat ini ada itu temporary. Programnya temporer saja, hanya dalam situasi-situasi tertentu. Pada situasi krisis harga BBM naik baru ada program. Pada terjadinya COVID kemarin program ke masyarakat banyak sekali. Tapi setelah COVID nggak ada, kemudian programnya berhenti. Jadi untuk bisa mendapatkan ataupun survive dalam kehidupannya masyarakat juga pada akhirnya ya tersumbat, gitu, terhenti. Nah, oleh karena itu ini juga harus betul-betul menjadi catatan khusus kita bersama, gitu ya. Tanggung jawabnya tanggung jawab bersama. Karena anggota DPR dan pemerintah itu melekat dalam satu kesatuan, gitu. Yang satu sebagai eksekutif, yang satu sebagai pemangku kepentingan dalam tiga tupoksi tadi, ya, legislasi, kemudian anggaran dan pengawasan. Nah, anggaran ini saya kira harus berkeadilan juga. Mana yang tentu menjadi kepentingan rakyat harus menjadi yang pertama, people first. Jadi pertama untuk rakyat, yang kedua bagi pertumbuhan negara. Nah, oleh karena itu juga harus dipertimbangkan betul, ya, bahwa afirmasi anggaran ini semestinya menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat yang lebih besar, kepada kecukupan pangan, kepada kecukupan hunian, kepada kecukupan kesehatan, pendidikan, dan masa depan rakyat. Nah, baru yang lain-lainnya itu mengikuti, gitu. Karena kalau rakyatnya bertahan hidupnya dengan baik, sejahtera, sehat, pendidikannya baik, otomatis akan bisa menghasilkan karya-karya dan menghasilkan pekerjaannya yang tentu akan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ingat bahwa dalam teori pertumbuhan, daya beli masyarakat menjadi faktor utama penopang terhadap pertumbuhan ekonomi. Public spending adalah jadi penopang terhadap pertumbuhan ekonomi. Hampir 50-60% pertumbuhan ekonomi ditopang oleh daya beli masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya UMKM-nya maju, kemudian usahawannya maju, pekerjaannya bergajinya cukup, bisa menyekolahkan, bisa belanja, daya belinya tinggi, otomatis ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Karena setelah daya beli masyarakat, tentu akan banyak permintaan akan barang dan jasa
disitulah akan banyak investasi. Investasi di bidang UMKM, investasi di bidang usaha-usaha lainnya tentu ya. Dan inilah yang akan kemudian terus meningkatkan investasi, bukan hanya investasi dalam negeri, tetapi dengan penduduk yang 280 juta lebih, tentu kalau putaran ekonominya kuat, semua investasi luar negeri juga akan masuk ke dalam negeri. Karena apa? Masyarakat Indonesia akan butuh pangannya sangat besar, butuh pakaiannya sangat besar, butuh sandangnya, kebutuhan elektroniknya juga besar, kebutuhan terhadap energinya sangat besar, kebutuhan terhadap airnya semakin tinggi, kebutuhan terhadap barang-barang yang ini menjadi barang-barang sekunder dalam kehidupannya juga akan meningkat. Nah kalau ini yang terjadi, investasi akan mengalir. Nah dengan peningkatan investasi, tentu juga akan tumbuh akan tumbuh usaha-usaha turunannya, mata rantainya, multiplier efeknya akan sangat kuat gitu ya. Di momentum 17 Agustus 1945 yang hari ini kita peringati ke-79 di tahun 2024, dan kita ada target Indonesia Emas tahun 2045 dengan 100 tahun Indonesia merdekanya. Inilah sejatinya kita sudah memenuhi tangga-tangga dan tahapan sampai di arah sana. Jadi sudah lagi tidak ada pembicaraan berbicara cabai mahal, berbicara bawang mahal, berbicara kelangkaan minyak goreng, itu nggak ada lagi. Semestinya negara sekarang sudah menentukan pada posisinya, kita sudah bisa mentreatment rakyat menjadi sejahtera. Kalau rakyatnya sejahtera, kenaikan harga dikit-dikit ditoleransi. Ini menjadi kegaduhan, menjadi keributan. Karena apa? Rakyat penghasilannya tetap bahkan menurun, tetapi harga-harga naik gitu. Yang bertanggung jawab di sektor pertanian tingkatkan. Jangan impor terus. Kita harus mampu untuk bisa mewujudkan kedaulatan, ketahanan, kemandirian, keamanan pangan. Ketahanannya berbasis kedaulatan dan kemandirian. Tahan karena untuk beras, produksi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, produksinya meningkat dengan baik. Dengan cara apa? Semuanya melakukan berbagai upaya intensifikasi. Semuanya melakukan ekstensifikasi, meskipun lahan terbatas, tetapi membudidayakan dalam lahan-lahan yang saat ini tidak bisa dimanfaatkan secara baik, meningkatkan indeks pertanaman. Jadi banyak aspek ya, di sektor kelautan, ya laut yang luas 2/3 wilayah kita, semuanya menjadi penghasilan ekonomi bagi rakyat, bagi negara, bagi bangsa. Nah kalau ini semua dilakukan, sumber daya ini dilakukan semuanya adalah demi rakyat, bangsa dan negara, terus meningkat, tinggi. Saya yakin betul bahwa Indonesia adalah sebagai satu-satunya negara di dunia yang utuh memiliki iklim tropis, siang dan malam sama. Iklimnya hanya 2, hujan dan musim panas. Dengan sebuah wilayah yang sebetulnya kita bisa gali bersama. Tambangnya banyak, tambangnya jangan telat dieksploitasi, tapi juga jangan overexploited. Ya. Artinya proporsi pada hal yang tepat sehingga nilai keekonomisannya dapat. Bila mana perlu seluruh hajat hidup pertambangan itu, karena kita telah diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka sebaiknya seluruh hajat hidup masyarakat yang ini vital dan sumber daya alam yang ini bisa mensejahterakan rakyat dikuasai negara. Karena kalau sudah kawasan tambang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, pasti dia dieksploitasi habis-habisan, ugal-ugalan. Saya memberikan apresiasi terhadap Pak Jokowi yang menggagas. Ya. Tentu
Gagasan ini juga dimulai di era Presiden SBY dulu, kemudian diaktualisasikan di Presiden Jokowi dengan hilirisasi, karena proses negosiasinya panjang, di era Pak SBY sudah dilakukan. Kemudian hilirisasi, dan sekarang diperluas, diperkuat dalam visi misi pemerintahan Pak Prabowo ke depan yang diwujudkan dalam Astacita, bahwa nanti ke depan akan ada hilirisasi yang diperluas. Ada 21 komoditas hilirisasi seraya dengan industrialisasinya. Nah, ini yang menjadi harapan, semangat, dan opportunity kita ke depan untuk bisa terus meningkatkan anggaran negara dan mampu untuk bisa mewujudkannya untuk rakyat gitu ya. Nah, nanti di pemerintahan Pak Prabowo juga tadi kebutuhan dasar akan dipenuhi. Tadi yang saya katakan, putaran ekonomi di daerah harus berputar. Itu juga akan diwujudkan di era pemerintahan Pak Prabowo melalui makan bergizi gratis. Selain meningkatkan gizi dan nutrisi anak-anak bangsa, karena targetingnya adalah SD, SMP, dan SMA, anak-anak sekolah, ini tentu dalam jangka waktu jauh ke depan akan menjadi manusia-manusia yang unggul, anak-anak bangsa yang unggul, dan pada saat ini akan menjadi sebuah putaran ekonomi yang luar biasa. Nah, kalau ini terjadi, ya tadi kita nyambung dulu, kalau tadi daya beli masyarakat meningkat, kemudian industrialisasi investasinya meningkat, karena nilai daya beli masyarakatnya kuat, maka selanjutnya adalah kita akan juga menghasilkan produk dalam negeri yang bisa kita ekspor. Nah, dengan tumbuhnya investasi dan industrialisasi dalam negeri, apalagi dengan hilirisasi 21 komoditas penting yang dihasilkan oleh sumber daya Indonesia, termasuk sawit. Ya, sawit yang 54 juta metrik ton per tahun kita hasilkan, masa minyak goreng dalam negeri langka? Masa tidak bisa untuk memberikan affirmative price ke warga negara Indonesia dengan harga tertentu, murah, tersedia, terjangkau. Jangan sampai ironis, sumber daya yang melimpah justru kita sendiri langka. Ini ironis. Nah, ke depan saya kira dengan kemampuan, pengetahuan, dan kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, insya Allah saya kira ini akan lebih tertata. Nah, kalau tertata, manfaatnya adalah untuk rakyat. Nah, dalam teori pemasaran, bersedihlah kalian jika yang menyukai produk Anda adalah orang-orang tua. Tetapi bergembiralah meskipun tidak terlalu banyak, tetapi yang menyukai produk-produk Anda adalah anak-anak muda. Karena apa? Kalau kehidupan masih muda, itu masih jauh ke depan. Ada harapan bahwa dalam jangka waktu jauh ke depan, negara ini, bangsa ini bisa tetap berdiri dengan kemampuan anak mudanya. Nah, tapi kalau semua sumber daya dikuasai oleh orang tua tanpa melibatkan anak muda atau tidak terlibatnya anak muda, dan bahkan kita dapat melihat pada jabatan-jabatan strategis, pada posisi-posisi kewirausahaan yang strategis, semuanya orang tua, terus anak mudanya kemana? Nah, ini yang membahayakan bagi keberlanjutan bangsa ke depan. Oleh karenanya, saya kira memang saat yang tepat bahwa pada posisi-posisi tertentu anak muda harus diberikan porsi. Kami di partai pun saat ini sudah merekrut anak-anak muda yang bisa menggantikan dalam beberapa dekade ke depan menjadi pimpinan, menjadi anggota DPR, DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi, menjadi bupati dan wali kota dan para wakilnya, menjadi gubernur dan wakil gubernur. Anak-anak muda kita dorong. Nah, oleh karena itu kita bukan kemudian melakukan polarisasi antara tua muda, ya, tetapi bahwasanya kan dalam kehidupan biologis kita kan ada batas usia, ada batas waktu. Kalau di pemerintahan sebagai pegawai negeri, pegawai BUMN itu ada batas waktu pensiun. TNI Polri ada batas pensiun. Otomatis kewajibannya ya harus meregenerasi.
Bahkan dulu saya pernah melontarkan regenerasi petani, regenerasi nelayan. Jangan sampai petani ke depan tidak ada lagi karena tidak ada regenerasinya. Jangan sampai karena sektor pertanian tidak menggiurkan atau tidak memberikan harapan bagi kemajuan masa depan, maka ditinggalkan petani. Tidak ada lagi anak muda yang jadi petani nanti. Karena nelayan dianggap sebagai profesi yang tidak menguntungkan, maka tidak ada lagi nanti nelayan-nelayan kita yang menangkap luas laut kita yang 2/3 jumlahnya dari kawasan negara bangsa Indonesia. Nah, oleh karenanya regenerasi ini penting dengan tidak bermaksud untuk melakukan polarisasi, tidak melakukan pemisahan antara yang tua dan yang muda. Yang tua tetap berkarya, tetapi yang muda berdaya gitu. Nah, oleh karena itu, saya kira ke depan menurut saya wajib dilibatkan anak-anak muda, anak-anak yang berkreatif, yang punya kreativitas dan inovasi, ini harus diberikan ruang yang cukup. Yang senior-senior bukan berarti kemudian harus diam, tetapi harus melimpir lah bahasa gitu kan. Harus memberikan ruang yang cukup kepada anak-anak muda, sehingga masa depan bangsa regenerasinya betul-betul bisa dilakukan secara baik. Pertama, momentum ulang tahun kemerdekaan ini harus terus menjadi hari yang bisa memperkuat, memperkokoh nasionalisme kita. Ingat bahwa negara ini lahir bukan dari pemberian, bukan diberikan secara cuma-cuma, bukan hadiah. Tetapi kemerdekaan ini kita rebut dengan perjuangan panjang, dengan kesedihan, dengan pengorbanan jiwa dan raga, darah dan air mata. Dengan kegigihan tanpa pamrih, perjuangan tanpa pamrih para pendahulu kita. Dulu memperjuangkan nggak pernah memikirkan Indonesia kayak nikel. Dulu memperjuangkan kemerdekaan tidak pernah para pahlawan dan para pejuang kemerdekaan kita memikirkan kaya batu bara, kaya kelapa sawit, kaya mineral dan gas bumi, bukan. Tetapi memikirkan bagaimana Indonesia menjadi negara yang merdeka, yang bebas, yang mereka bisa melakukan sesuatunya dengan bebas, bisa menjadi negara yang berdaulat, bisa mengusir para penjajah. Itu aja tekadnya. Nah, oleh karena itu, sebagai generasi penerus pengisi kemerdekaan, kita ya harus punya kegigihan yang sama dengan para pendahulu kita. Kalau dulu melawan penjajah, memerangi para penjajah, ya sekarang kita harus memerangi kemiskinan, memerangi kesenjangan. Mungkin harus diwujudkan, yaitu dengan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Maka sebagai bagian dari tata negara, maka diwujudkanlah adanya DPR, adanya lembaga-lembaga negara, adanya lembaga presiden. Itulah yang kemudian sebagai bagian ketatanegaraan dalam sebuah lingkup negara yang merdeka berdaulat. Gitu. Oleh karenanya DPR sebagai bagian instrumen dari tata negara yang diamanahkan oleh kemerdekaan, ya sejatinya tujuannya sama dengan tujuan kemerdekaan. Nah, kalau tujuan kemerdekaan menuju negara yang berdaulat, adil, makmur, sentosa, ya sama untuk DPR dalam momentum ulang tahunnya yang ke-79 DPR yang akan datang sebentar lagi, tentu juga harus menuju ke arah itu. Oleh karenanya, untuk para anggota DPR, mari kita jalankan dengan rasa tanggung jawab dan amanah yang diembankannya dengan baik tentunya. Dan ke depan mudah-mudahan DPR terus memberikan kontribusi, dan dengan 3 fungsinya ini bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kemerdekaan. Dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu DPR semakin baik, DPR semakin dicintai rakyat, dan tentu menjadi rumah besar seluruh rakyat Indonesia.